Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereview aplikasi yang kemarin saya review. Kemarin saya review di bagian menu ujian, hari ini saya akan mereview di bagian menu e-raport. Sekali lagi saya sampaikan, aplikasi ini merupakan hasil modifikasi dari Candy CBT yang dikembangkan oleh Kang Fajar Sidik dan dimodifikasi oleh Kang Edis. Untuk guru sekali lagi nanti akan diberikan akses login oleh admin sehingga akan tampil menu seperti ini. Nah, kalau kemarin kita ke menu ujian, sekarang kita ke menu e-raport. Nah, sebelum membuat atau input e-raport, terlebih dahulu kita harus membuat tujuan pembelajaran dan lingkup materi. Nah, di sini saya sudah buat beberapa contoh tujuan pembelajarannya, saya masukkan ke sini. Jadi cara membuatnya pertama pilih fase, kalau fase E nanti yang muncul di sini tingkatnya tingkat 10, tujuan pembelajaran keberapa yang akan kita masukkan atau yang akan kita input nilainya. Ya, kalau sudah selesai tujuan belajarnya apa di sini lalu simpan, nanti akan muncul di sini. Untuk lingkup materi juga sudah saya buat beberapa contohnya, ada 4 di sini. Cara membuatnya juga sama, lingkup materi keberapa, materi ke-1, ke-2, ke-3. Lalu di sini materinya apa atau subbabnya apa, nama judul babnya apa. Setelah itu baru kita bisa input nilai rapot. Ini untuk kurikulum Merdeka. Kita akan input nilai rapot kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka nanti ada 3 isian nilai. Yang pertama nilai formatif, nilai sumatif, dan nilai sumatif akhir semester. Ini tidak wajib diisi semua, salah satu saja diisi tidak apa-apa atau 2 diisi tidak apa-apa. Kita untuk nilai formatif ini kita isi misalnya kita berikan nilai 70 misalnya. Lalu kita simpan. Lalu nilai sumatifnya juga kita berikan nilai. Yang ini nilainya misalkan 80. Oke, lalu kita simpan. Nah, jika kebetulan kita merupakan pembina ekstrakurikuler, maka ekstrakurikuler juga kita isi. Misalkan ini kita satu siswa aja yang kita isi, ikut pramuka misalnya. Kalau sudah siswa ini dimasukkan ke ekskul pramuka, bisa kita input nilainya di bagian input nilai ekskul. Oke, nilainya baik, misalkan keterangannya oke. Sebetulnya dikosongkan tidak apa-apa keterangan ini. Oke, untuk kehadirannya bisa disimpan di sini. Nah, ini sudah saya isi. Misalkan ini mau diedit, sakitnya 3, 3, 2, 3. Sebetulnya sampai sini untuk nilai rapot sudah selesai. Kita akan ke rapot project. Jadi rapot project ini di sini pertama kita buat master projectnya dulu. Master project itu harus ada 3. Harus ada project 3, project 1, project 2, jangan project 3. Ini judulnya misalkan kewirausahaan. Kewirausahaan. Deskripsi projectnya misalkan gitu saja contohnya. Begini contohnya, kita simpan. Ini baru project 1. Project 2-nya masih kelas yang sama. Jadi harus 3 project terpenuhi baru bisa input nilainya. Ini siswa sama dengan yang tadi. Tanya samain aja biar cepat. Lalu untuk yang ketiganya, project yang ketiganya ini contoh misalkan. Itu sajalah ketiganya projectnya. Deskripsinya sama dengan yang tadi. Nah, sudah ada 3 project ini sudah bisa kita input nilainya. Lalu kita ke input dimensi. Dimensi itu sama-sama kita tahu 5 kita input ya. Jadi untuk project 1 nanti 5,
eee, project 25, project 3 juga 5. Apa dimensinya, misalkan dimensinya beriman bertakwa, ini kita itu misalkan yang akan kita nilai. Ini, belum lengkap, harus ada 5 dimensinya. Berkebinekaan global, yang kita nilai yang refleksi misalkan. Lalu untuk yang gotong royong, yang kita nilai kepedulian. Masih ada 2 dimensi lagi. Untuk mandiri, kita nilai mengenali kualitas ini. Lalu satu lagi untuk bernalar kritis yang kita nilai ini. Oke, ini sudah cukup. Sudah ada 5, berarti bisa kita input nilainya. Ini mulai berkembang. Ini baru yang dimensi pertama yang beriman bertakwa. Kita akan input nilai yang beriman bertakwa saja untuk contoh kali ini. Belum berkembang, misalkan ini mulai berkembang. Nah, cukup. Lalu untuk prosesnya kita deskripsikan di sini. Jadi di project yang pertama ini siswa prosesnya membuat apa, ngapain gitu. Misalkan peserta didik membuat, biasanya panjang sih uraian ini contoh saja. Nah, sampai sini proyek sudah selesai sebetulnya. Kita akan cek, kita akan cetak tadi nilai rapot yang kita input dengan proyek yang kita sudah input juga di bagian admin ngeceknya. Jadi kalau kita ke bagian admin nanti akan disajikan menu seperti ini. Yang tadi nilai rapot yang kita cetak boleh misalkan PTS atau PAS. Kita akan cetak yang PTS misalkan yang kita input dari kelas 10. Lalu kita print, lalu kita pilih yang sudah lengkap tadi dan tunggu sebentar. Oke, nilai rapotnya sudah muncul di sini. Oh, tadi ada yang salah rupanya nilainya, bukan 80 tapi kepencet 2 kali. 800 nilainya. Kepencetnya bukan 80. Nah, ini tadi nilai apa namanya? Kehadirannya. Terlalu semangat tadi bikin nilainya, input nilainya. Ini untuk nilai bahasa Inggris yang baru diinput. Sekarang kita ke nilai apa namanya? Rapot project. Rapot project di sini berarti ini pilih kelasnya kelas 10 AKI, lalu kita print, kita pilih salah satu siswa untuk dilihat nilainya. Tunggu sebentar. Oke, ini nilainya. Jadi siswa membuat peluang usaha tadi ini ngarang-ngarang saja ini, nah, apa namanya, judul projectnya. Nah, ini yang ke checklist baru beriman bertakwa. Kenapa berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis tidak tercetak di sini karena memang di nilainya belum diisi. Tadi baru satu dimensi yang kita nilai. Nah, ini catatan prosesnya muncul di sini. Itu untuk apa namanya, nilai rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.